Kita pidato di depan massa bisa, menggerakkan massa mungkin bisa, gagah, nulis pinter, semua pinter. Ada satu hal yang kita nggak bisa, kalau kata orang Jawa apa? Ngelandak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalau 30 tahun lagi katanya 5 tahun udah bubar, Mbak Dr. Tifa tuh. Jadi ada contradictio interminis. 5 tahun bubar, tapi kita tunggu 30 tahun. Waduh, mungkin bukan Indonesia nanti namanya, yang lain, kira-kira gitu ya. Entah apalah gitu. Tapi saya menarik ini karena yang ngomong kan Prabowo Subianto 2019 atau 2018 ya, dalam buku Ghost Fleet itu ya. Buku Ghost Fleet memang diramal dalam fiksi itu Indonesia bubar. Saya rasa Prabowo mengadopsi pikiran itu pada waktu itu karena dia melihat gejala apa yang dilakukan oleh Jokowi, kan kira-kira gitu. Dengan gaya Jokowi yang seperti ini, maka Indonesia kira-kira bisa bubar tahun 2030. Dan Pak Prabowo akhirnya masuk ke dalam pemerintahan. Ya mungkin ini penting juga nih Pak Faisal, ini penting buat kita. Kita pidato di depan massa bisa, menggerakkan massa mungkin bisa, gagah, nulis pinter, semua pinter. Ada satu hal yang kita nggak bisa, kalau kata orang Jawa apa? Ngelandak. Nah, coba tanya Pak Gatot, ngelandak itu apa? Bukan, ngelandak itu ini mengendahkan diri ya untuk berstrategi barangkali ya. Kita nggak tahu di strategi atau apa, tapi kalau saya melihat akhirnya dia jadi terpilih. Nah, ini Pak Rizal Fadilah, saya berharap dia ngelandak dalam rangka itu ya. Kalau Pak Prabowo melandak dalam rangka menjadi presiden kemudian mengambil jalan Gorbachev atau jalan Nabi Musa, maka dia pahlawan, karena dia mau dihina selama 5 tahun, kemudian dia menjadi presiden, dia membawa bangsa ini dengan baik keluar dari kemelut yang diciptakan Jokowi, berhasil, maka dia jadi pahlawan. Artinya dia berkorban 5 tahun dihina-hina, kira-kira begitu ya. Nah, sebaliknya kalau dia ini kemudian 5 tahun hina, kemudian dia jadi presiden, kemudian lebih atau meneruskan yang sekarang ada yang katanya juga akan bubar 2030, maka dia bagian daripada orang yang bermasalah. Nah, kita tunggu. Nah, kita dorong supaya dia mengambil jalan Gorbachev, karena jalan yang lain udah nggak bisa lagi. Kalau mengharapkan perubahan dari parlemen, perubahan dari kaum intelek, perubahan dari mahasiswa, apalagi ya yang semuanya udah nggak mungkin bisa memperbaiki kecuali jalan Nabi Musa. Dia punya potensi itu, ya, dia punya potensi itu, dimanfaatkan atau tidak kita tidak tahu. Kalau Gorbachev nungguin demokratisasi dari DPC Partai Komunis yang nggak mungkin terjadi, kira-kira gitu ya. Kalau Nabi Musa ingin ada perbaikan nungguin dari umatnya, nggak mungkin terjadi. Dia sendiri aja dia putuskan. Dan Presiden Indonesia bisa melakukan itu. Nah, mudah-mudahan dia melakukan itu dan kita dorong supaya dia melakukan itu, karena kita mau menyelamatkan bangsa. Karena itu jangan berhenti mengkritik, jangan berhenti mengecam, jangan berhenti itu, ya. Kalau lebih dari itu kan memang susah. Ya udah, mahasiswa minimal diskusi lah, jangan dari dugem-dugem, sekali-sekali diskusi mahasiswa gitu loh ya. Jadi kita nggak dari diskusi syukur-syukur bisa aksi ya, minimal diskusi, mengingatkan, siapa tahu mau didengar oleh si Gorbachev ini atau ini jalan Nabi Musa ini. Jadi kira-kira begitu. Selamat berjuang, dan Indonesia mudah-mudahan akan tetap ada selama-lamanya dan abadi. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.